Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Umi Renti MPDI dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikolinguistik. Bicara tentang psikolinguistik, pasti kalian sudah tahu bahwa psikolinguistik berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan juga linguistik. Psikologi berasal dari ahli kata bahasa Inggris, yaitu psikologi, dan juga bahasa Yunani, psiki, yang artinya roh, sukma, atau jiwa. Sedangkan linguistik berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan manusia melalui pikiran, emosional, dan juga perilaku dalam rangka mempelajari, menggunakan, dan memperoleh bahasa dan memahami bahasa itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan lihat pada slide berikut ini. Selanjutnya yaitu objek kajian psikolinguistik. Nah, bicara tentang objek, pastinya banyak pendapat-pendapat para ahli yang menjelaskan tentang objek kajian psikolinguistik. Salah satunya yaitu Yudi Brata. Yudi Brata berpendapat bahwa psikolinguistik itu mempunyai beberapa objek. Yang pertama yaitu hubungan bahasa dan manusia, hubungan bahasa dan pikiran, encoding dan decoding, serta hubungan bahasa dan kemampuan bahasa. Nah, ada lagi juga itu Abdul-Char dan Phil. Nah, saya menyimpulkan adanya 7 objek dalam kajian psikolinguistik. Yang pertama yaitu kompetensi atau cara memproduksi bahasa dalam komunikasi. Dan yang kedua yaitu akuisisi bahasa atau pemerolehan bahasa. Yang ketiga yaitu performansi atau pola tingkah laku bahasa. Dan yang keempat adalah asosiasi verbal atau persoalan makna. Yang kelima itu gangguan berbicara pada orang abnormal. Yang keenam yaitu persepsi ujaran dan bahasa, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu pembelajaran bahasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari objek psikolinguistik atau ilmu lugoan nafsi. Yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi sendiri artinya terjadinya proses memproduksi dan memahami ujaran dalam kegiatan komunikasi, sehingga dapat dikatakan saat kita menggunakan bahasa, terjadi mekanisme mental otak saat memproduksi atau saat memahami perkataan. Perkataan yang dihasilkan merupakan analisis kode di dalam pikiran manusia. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah bahasa yang komunikatif. Yang kedua yaitu akuisisi bahasa. Akuisisi bahasa adalah pemerahan bahasa atau proses yang berlangsung pada otak anak-anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya. Akuisisi dibagi menjadi dua, yaitu proses pemerahan bahasa pertama dan juga proses pemerahan bahasa kedua. Pada proses pemerahan bahasa pertama, yaitu bahasa ibu, adalah bahasa daerah. Mengapa bahasa daerah? Karena itu adalah lingkungan tempat di mana ia tinggal. Anak-anak cenderung meniru bahasa ibunya. Ketika anak mulai berbicara atau berbahasa, maka apa yang diucapkan oleh ibunya maka pula akan dia tiru. Dan selanjutnya yaitu performansi atau pola tingkah laku bahasa. Kita dapat membacanya pada slide ini. Yang keempat yaitu asosiasi verbal atau persoalan makna. Bahasa verbal adalah bahasa untuk mengekspresikan perasaan atau
atau pikiran yang ada di dalam diri kita. Komunikasi verbal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal tulisan dan juga komunikasi verbal lisan. Pada komunikasi verbal tulisan biasanya menggunakan surat, gambar, ataupun lukisan. Sedangkan komunikasi verbal lisan dapat menggunakan telepon untuk bercakap-cakap. Nah, yang kelima yaitu gangguan berbicara pada orang abnormal. Kita ketahui bahwa orang abnormal biasanya sulit untuk berbicara karena dia kesulitan untuk memperoleh dan memahami bahasa yang dikeluarkannya. Kesulitan dalam artian mengeluarkan bunyi, mengeluarkan kosakata yang ada di dalam otaknya. Nah, gangguan bicara tersebut sering disebut juga dengan patologi, dan ilmu yang mempelajari tentang gangguan berbicara tersebut disebut dengan patologi bahasa. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran bahasa. Anda dapat membaca pada slide berikut ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam psikolinguistik atau ilmu lugha an-nafsi. Nah, ilmu lugha an-nafsi mempunyai 4 teori, yaitu yang pertama teori behaviorisme yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Menurut teori ini adalah menyatakan bahwa bahasa, tingkah perilaku bahasa adalah membentuk reaksi yang tepat terhadap stimulus ataupun rangsangan. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan yang diterima. Contohnya, saat kita mengucapkan biangkali untuk barangkali, maka kita akan mendapatkan kritikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk pun ibu kita. Namun ketika kita mengucapkan barangkali dengan tepat, maka kita tidak akan mendapatkan kritikan. Nah, jadi kesimpulannya itu membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Dan yang kedua yaitu teori nativisme oleh Chomsky. Teori nativisme menyatakan bahwa bahasa berasal dari sananya. Kita sudah mempunyai kapasitas genetik untuk mengembangkan bahasa yang ada dalam diri kita. Sistem bahasa tersebut sudah tertanam dalam diri kita. Chomsky berpendapat bahwa bahasa hanya dimiliki oleh manusia, sedangkan hewan hanya menggunakan instingnya untuk berkomunikasi sesama jenisnya atau sesama hewan. Selanjutnya yaitu teori kognitivisme dan teori interaksionisme. Anda dapat membacanya di slide berikut ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.